titipan-titipan dari leluhur itu, gunung jangan dilebur, lebak jangan diruksak, saka jangan karobah. Soalnya akibatnya itu longsor bumi, gempa alam, angin topan itu rusak ke bangsa. Pada siapa mereka tanyakan hewannya? Ya pada siapa tanyakan pohonnya? Saudaraku di pedalaman menanti sebuah jawaban yang tersimpan di hati. Selamat Hari Hutan. Hari ini 7 Agustus adalah Hari Hutan Sedunia. Sahabat semua, jumpa lagi di podcast saya. Kita sekarang berbicara soal hutan yang dari waktu ke waktu semakin menipis, semakin berkurang, semakin rusak, semakin hancur karena ulah manusia, keserakahan, ketamakan, kerakusan. Ibarat kita minum air laut, rasa dahaga tak akan pernah hilang, sungguh pun perut sampai meledak. Sebaik syair lagu dari Bang Iwan Fals tadi, Balada Orang-Orang Pedalaman, adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kita semua, oleh pemerintah, oleh masyarakat sipil, oleh aparat penegak hukum. Bagaimana agar hutan tetap lestari? Presiden Republik Indonesia sudah menginstruksikan agar bagaimana kita bisa mempertahankan hutan-hutan yang ada. Nah, sesaat lagi nanti saya akan ada di kawasan masyarakat adat Kanekes, masyarakat Baduy yang ada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Saya akan ngobrol-ngobrol soal bagaimana mereka mempertahankan keberadaan alam, menjaga kelestarian alam, menjaga keseimbangan hidup dengan alam, agar tetap lestari, agar guriang itu apa, dan sejenisnya yang kasat mata juga tidak mengganggu manusia. Keseimbangan hidup adalah kunci bagaimana agar hutan kita tetap terjaga, sebagaimana saudara-saudara kita masyarakat Baduy yang sudah ratusan tahun turun-temurun hanya dengan tradisi lisan mempertahankan keberadaan hutan lindung atau leuweung kolot atau hutan tutupan yang patut kita teladani. Sahabat semua, sebagaimana janji saya tadi bahwa saya akan ngobrol di Desa Kanekes membahas soal Hari Hutan Sedunia yang bertepatan dengan tanggal 7 Agustus diperingatinya. Di samping kanan saya adalah Jaro Pamarentah Desa Kanekes atau Kepala Desa Kanekes. Namanya Jaro Saija. Nah Jaro, jadi ternyata dunia itu memperingati Hari Hutan. Saking apa? Saking agar kita ingat soal pentingnya ngajaga alam. Sekarang saya ingin belajar dari urang Kanekes. Di Baduy soal mempertahankan hutan, mana yang boleh digarap, mana yang tidak, itu kumaha? Memang sejarah adat istiadat di Baduy yang titipan-titipan dari leluhur. Memang bicara yang gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak, saka ulah karobah. Soalnya akibatnya itu longsor bumi, gempa alam, angin topan itu rusak ke bangsa, sangat rekan negara, itu beratkan kalau peraturan. Nah, kalau yang di Baduy itu sebagai menegaskan aturan-aturan yang dimanapun yang tempat perlu dijaga, perlu dilestarikan. Itu ketakutan itu ada memalah, akibat-akibat yang sebagai yang tidak diinginkan. Yang kedua, titipan-titipan dari leluhur itu harus dijaga dan dilestarikan, dilindungi. Di Baduy sendiri kan kurang lebih 5.000 hektar. Iya. Ya, 5.000 hektar. Berapa hektar yang dikelola dan yang tidak boleh diganggu?
Itu kalau khususnya di desa Kanekes itu yang hasil pengukuran 2011 itu 5.000 kan 200 hektar. Memang kalau hitung-hitungannya ya 3.000 hektar yang hutan larangan, ada hulu-hulu cai yang sempadura atau gunung kendang. Memang kalau yang disatukan itu saya kira itu lebih ya daripada yang 3.000 sebetulnya. Kurang lebih lebih dari 3.000 bahkan ya. Iya, soalnya ketika kayak gunung ini, Gunung Baduy atau Ya. Gunung Cikadu, itu kan kalau yang di hektaran itu satu gunung itu sekitar ada 5 hektarnya gitu. Yang tidak diganggu, yang Iya. di puncaknya. Iya, harus dilestarikan, harus dijaga. Terus yang paling diutamakan lagi hucai, Hulu sungai atau hulu mata air. mata air. Mata air. Mata air ini di sini Ada berapa? Lebih 150 sumber mata air. Itu yang di tempat ladang pun yang tetap harus didunguskan gitu ya, dijaga gitu. Oh, tetap di lahan huma pun Iya. ketika ada sumber mata air Ya, ya, harus dijaga karena di situ pohon-pohonnya pasti ada yang tinggi-tinggi tuh, itu nggak boleh ditebang. Iya. Jadi masyarakat Kanekes yang sekarang jumlah kampungnya 68 ya. Iya. 3 diantaranya Baduy Dalam, Iya. Cibeo, Cikesik, Cikartawana, Iya. 55 Baduy Luar. Iya. Itu hanya memanfaatkan lahan 2.000 hektar berarti Iya, untuk pemukiman, Sama- untuk huma, Iya. sama hutan produksi. Iya. Kan ada hutan produksi kayak sengon. Iya, ya. Ya, itu hanya 2.000 sama yang tadi pemukiman sama yang hucai. Iya, iya, iya. Cuman kebanyakan yang orang Baduy kan semuanya kan formalitas tani. Mhm. Itu sekarang ya sudah menyebar ada di 12 kecamatan. Oh, keluar dari wilayah Ya, Kanekes. keluar dari wilayah Kanekes. Tapi Terus- warga Kanekes. Tapi warga Kanekes. Dia menggarap lahan di luar Baduy. Iya, itu ada di 12 kecamatan. Ada yang sudah saya baca milik orang Baduy. Soalnya yang saya sudah ajukan yang sudah saya itu nyampe itu 3.000. 3.000 hektar. 3.000 hektar yang tanah orang Baduy ada di 12 kecamatan. Luar biasa. Jadi pribadi-pribadi orang Kanekes Iya. punya rejeki beli di luar Baduy. Sekarang sudah di 12 kecamatan. Tapi tetap fungsinya untuk pertanian. Iya, pertanian. Tidak untuk yang lain. Boleh untuk nyawah kalau di luar. Tetap tidak boleh untuk nyawah. Dimanapun yang tempat tidak boleh menyawa. Jadi orang Kanekes kalau punya uang gitu yang lebih, kemudian dia ingin menambah atau menyimpan kekayaannya tadi, diinvestasikan ke tanah kebun gitu ya atau ladang, tapi tidak boleh sawah. Karena orang Kanekes menanam padinya hanya di di ladang. Ya, sekian. Menurut Jaro, dari 3.000 hektar yang sudah ditetapkan oleh lembaga adat sebagai hutan tutupan, leuweung kolot, Ya. itu pelestariannya selama ini bagaimana? Sekarang alhamdulillah yang sampai sekarang itu masih tertib, masih aman. Cuma ada sedikit paling yang tadi yang menanam duren, yang menanam duren. Oh, Memang ada oleh dari orang luar gitu, mulai dari Sobang gitu. Itu di perbatasan ya. bukan di perbatasan, memang di dalam Perda Hukum Layak gitu. Oh, Cuman saya tidak, sekarang itu susah sekali itu yang mau memisahkan gitu ya. Soalnya dulu yang pernah yang waktu zaman Pak Jarbaina yang pernah diatur yang nanam 10 diambil 5 dari orang Tangtu, tapi tidak bagus. Soalnya sekarang itu lebih banyak lagi yang menanam di itu. Memang kemauan seperti itu lagi saya rasa. Cuman sekarang kalau tetap yang dibagi 2 gitu, itu sebetulnya nanti semuanya akan mubah, akan rusak. Soalnya itu kan diberikan peluang tadi dibagi 2. Memang sampai sekarang saya terus terang saja yang mengamankan hutan larangan itu tidak ketemu jalan keluar harus kemana gitu ya. Soalnya memang kemauan itu sampai aman, tertib ya, sampai bumerang sama yang tetangga desa, tapi tetap bagi kami
harus berusaha. Solusinya harus pakai jalan yang mana supaya ini yang sebagai tentrem atau aman hutan larangan itu. Nah, kan selama ini setidaknya dari tahun 94 itu saya bergaul di sini. Beberapa kali sempat terjadi gesekan dengan desa luar di perbatasan. Tapi kemudian tahun 2000 sekian tuh ada pemagaran batas. Nah, kalau di kampung yang ada warganya atau di tanah ulayat yang ada kampung baduynya, itu nggak akan ada masalah. Yang jadi persoalan kan Perbatasan. hutan lindung yang berbatasan dengan desa luar, kecamatan luar bahkan. Nah, koordinasi dengan para jaro atau kepala desa luar selama ini dengan jaro gimana? Itu saya sering kali yang pernah yang dikumpulkan tadi di kabupaten mengukuhkan menemukan itu batas desa. Oke. Terus yang berkumpul ada di kecamatan sudah. Terus saya ke ini desa Kanekes itu ada 12 desa yang merapat ke desa Kanekes. Yang berbatasan langsung. Yang berbatasan langsung. Saya biasanya mendatangi kepala desanya itu kalau ada yang melakukan penggeseran itu saya memohon ke kepala desanya itu harus dikasih peringatan. Oh, penggeseran batas. Ya, tapi sekarang yang masih belum beres ini di Ciberani. Ciberani itu yang kemarin saya sudah laporan sampai ke Bina Pajari. Itu saya memohon ke orang BPN itu periksa yang batas. Iya. Karena di sini bisa tempat itu ada penggeseran batas gitu ya, penggeseran batas gitu. Tapi sekarang memang mungkin kalau lagi sibuk gitu belum sempat yang diperiksa gitu. Nih, jadi ternyata sahabat semua ada berbagai persoalan yang dihadapi. Salah satunya tadi di perbatasan yang tidak ada kampungnya di batas itu, jadi hutan atau lahan, sehingga yang jadi beban adalah Pak Kades, Pak Jaro dengan perangkat desanya, karena bersentuhan atau nyambung dengan warga luar desa. Sehingga antar desa lah yang harus dibangun komunikasi, dan luar biasa Pak Jaro Saija sudah berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Negeri agar BPN melakukan pemeriksaan ulang. Apakah betul batas itu seperti kondisi saat ini yang menurut keyakinan Jaro itu ada yang menggeser, begitu batasnya. Ini adalah salah satu persoalan yang menurut saya harus kita carikan pemecahannya supaya Jaro tidak jadi beban sendiri, gitu. Bayangkan koordinasi dengan 12 desa, 12 desa yang berbatasan langsung dengan desa Kanekes ini. Kemudian kadang di kabupaten, kadang di kecamatan A, kecamatan B. Kalau kecamatan ada berapa kecamatan yang berbatasan langsung itu? Kecamatannya itu Cigemblong, terus Cirinten, Bojongmanik, Sobang, Muncang 5 ya. Itu sama Lewi Damar ya. Iya, ini mah kecamatan Lewi Damar memang. Jadi 5 kecamatan lain yang bersentuhan atau berbatasan dengan wilayah Kanekes. Nah, ini tentu saja rumit. Banyak hal gitu yang harus dicarikan solusi. Sekarang mah yang selainnya yang hanya desa Ciberani memang tidak ada permasalahan sebetulnya. Masalah batas tidak ada permasalahan, hanya di desa Ciberani. Di desa Ciberani saja yang belum selesai. Oke, mudah-mudahan ada solusinya. Nah, kemudian Jaro, saya pernah ngobrol dengan Olot Sarip berbicara soal kerusakan lingkungan pada umumnya. Ada bahasa sederhana dari dia. Sekarang begini, sungai makin lama hukum alamna, sunatullahna makin lebar apa makin sempit? Kudu nama makin lebarnya. Tapi tempo cenah ayeuna makin sempit, sehingga itu yang menjadi penyebab, salah satu penyebab terjadinya banjir. Ya kan? Kumaha sih kokolot atau tetua
adat karuhun orang memberikan didikan kepada orang Kanekes bahwa tadi teh gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak, sasaka ulah dirobah. Itu akibatnya longsor bumi, Oh, alam, angin iya. topan, Betul. itu resah ka bangsa, sangaraka negara, itu berat kan kalau peraturan Tuhan. Kalau peraturan Tuhan itu kalau yang diadat itu sebagai puun, Ya. puun nanti kalau yang keberatan dari sahabat perusahaan alam nanti datang ke Jarotangtu. Jarotangtu itu tadi mengumpulkan lembaga Jarotujuh. Ada bisa berkumpul atau berdoa dulu. Terus kalau untuk pelahirannya itu desa yang harus mengurusnya. Ya. Itu yang Secara fisiknya desa yang harus Iya. mengurus. Secara batin di Baduy Dalam tuh dimusyawarahkan, didoakan. iya. Nah, terus yang terakhir soal lingkungan, soal hutan. Kita tahu sejak tahun 2000-an bahkan sebelumnya orang berbicara global warming, pemanasan global. Di sini kan saya juga merasakan, Jaro. Tahun 90-an di sini adem, jam segini ini udah adem banget. Iya. Sekarang hampir sama aja dengan di Menes gitu, Iya. dengan di Pandeglang gitu. Bersama. Hampir sama udaranya nih. Iya, soalnya gimana takut itu yang kerusakan yang waktu hutan-hutannya itu. Hutan-hutan di sekitar Iya. sini, bukan yang di Leuweung Kolot atau hutan tutupan aja. tadi. Iya. Itu mah tetap segitu-gitunya dari dulu kan. Iya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang merusak, kecuali justru dari oknum dari luar. Iya. Iya kan? Iya. Itu ternyata, padahal teman-teman semua, sahabat semua, di Baduy itu nggak ada sekolah formal, nggak ada yang belajarnya itu di bangku sekolah, nggak ada. Mereka diajarinnya dengan lisan, tapi dengan apa? Dengan contoh, dengan teladan yang diberikan oleh orang tuanya masing-masing. Kan hiji genu aturan tertulis, Oh. iya kan? Ketika puun ngomong, itulah aturan. Ketika Jaro Tangtu atau Jaro Baduy Dalam ngomong, itulah aturan. Iya. Yang harus diikuti oleh seluruh warga, termasuk oleh Jaro. Iya. Iya kan? Nah, tetapi mereka mampu menjaga keseimbangan hidup. Inilah salah satu hal lagi yang patut kita teladani dari yang disebut dengan masyarakat Tatar Kanekes. Selamat Hari Hutan Sedunia. Moga-moga hutan orang kaharep tetap terjaga. Iya. Anu gundul atau dipelakan deui. Heeh. Gitu kan. Himbauan ke pemerintah naon coba. Ka penguasa anu boga kewenangan. Yang kami mah himbauan dari lembaga adat, soalnya yang ditentukan di Baduy itu 3 bulan sekali itu bisa berkumpul tadi lembaga adat atau Jarotujuh. Soalnya titipan-titipan dari leluhur itu, gunung jangan dilebur, lebak jangan diruksak, saka jangan karobah. Soalnya akibatnya itu longsor bumi, gempa alam, angin topan, itu rusak ke bangsa. Sangar ke negara, itu berat kan kalau peraturan Tuhan. Mata Baduy itu bukan mengakui gunung atau Ujung Kulon, Sagiang Sirah, Gunung Madur, bukan. Tapi ketitipan tadi. Kalau gunung nali leburi itu harus diperiksa. Saya Bukan menyembah gunung. Iya, bukan menyembah gunung, tapi harus meyakinkan bahwa gunung apakah rusak, apakah diruksak. Gitu. Baik. Terima kasih sahabat untuk urusan Hari Hutan Sedunia.